Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh rekan-rekan PNS. Berikut akan saya sampaikan tindak lanjut Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 BKN terbitkan siaran pers penegakan disiplin ASN di semua instansi. Ini setidaknya memuat 5 aturan Bapak Ibu sekalian ya, yang mengandung ini adalah hukuman bagi Bapak Ibu yang absen maupun cabut di jam kerja. Namun sebelumnya kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dikutip dari portal BKN, ketentuan disiplin pegawai negeri sipil menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Kemudian untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 PP nomor 94 2021 tersebut, BKN telah menetapkan peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan PP 94 2021 memuat disiplin PNS sebagai pedoman bagi instansi pemerintah khususnya dalam melaksanakan disiplin PNS untuk menyebarluaskan informasi sekaligus menyamakan persepsi terkait regulasi di bidang kepegawaian. Kedeputian Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian melalui Direktorat Peraturan Perundang-undangan BKN menyelenggarakan diseminasi regulasi teknis disiplin PNS tahun 2022 secara hibrid di Senin yang lalu ya, melalui aplikasi virtual Zoom. Nah, terkait dengan regulasi atau aturan yang dibuat oleh BKN ini adalah termuat Bapak Ibu sekalian di siaran pers nomor 006 BKN 2022 tertanggal 28 April 2022. Nah, di sini BKN terbitkan peraturan pelaksanaan disiplin PNS yang mana dijelaskan di sini ketentuan disiplin pegawai negeri sipil menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya, ini tadi dasarnya sudah saya sampaikan. Kemudian untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 PP Nomor 94 Tahun 2021 tersebut, BKN telah menetapkan peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS sebagai pedoman bagi instansi pemerintah khususnya dalam melaksanakan disiplin PNS. Adapun pelaksanaan secara teknis terhadap disiplin PNS yang dimuat dalam peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 mengakomodir sejumlah ketentuan mulai dari kewenangan menjatuhkan hukuman, penjatuhan hukuman disiplin berat, penghentian pembayaran gaji sebagai sanksi pelanggaran disiplin, kemudian sampai dengan konsekuensi PNS yang terindikasi melakukan tindak pidana. Pertama ini aturannya adalah terkait dengan pejabat yang berwenang menghukum. Terdapat ketentuan mengenai kewenangan bagi pejabat lain yang setara, yakni PNS yang menduduki jabatan fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja atau unit pelaksana teknis tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan kata lain, pejabat fungsional jenjang ahli media tertentu dan ahli muda tertentu dapat menjatuhkan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang berada satu tingkat di bawahnya dalam hal tidak terdapat pejabat administrator atau pejabat pengawas pada unit kerja tersebut. Jadi ini ya, kalau di sekolah adalah tugasnya kepala sekolah Bapak Ibu sekalian. Untuk pejabat yang tugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa. Selain itu, PNS yang menduduki jabatan fungsional yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan tingkat lebih rendah selama 12 bulan. Lalu peraturan yang kedua adalah peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 juga memuat perubahan ketentuan mengenai penjatuhan hukuman disiplin berat. Yang pertama adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 bulan. Ketentuannya berlaku selama 12 bulan mempertimbangkan formasi jabatan dan kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan. Lalu bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya. Ini wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan. Kemudian pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Ini diberikan tunjangan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya, tidak serta-merta kembali kepada jabatan yang semula diduduki. Itu ketentuannya. Bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada instansi tempat yang bersangkutan bekerja. Ini ada mekanismenya disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian. Dan aturan jatuhan hukumannya untuk disiplin berat berupa penurunan jabatan selama 12 bulan ya. Yang ketiga, PNS yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Tidak hanya itu,
PNS tersebut juga dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya tanpa perlu menunggu keputusan hukuman disiplin. Selanjutnya, untuk tata cara penghentian pembayaran gaji dilakukan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Aturan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan perundang-undangan pidana, maka tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Proses penjatuhan dapat dilakukan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Dan yang terakhir, seluruh pengelola kepegawaian instansi pusat dan pemerintah daerah juga wajib mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin PNS di lingkungannya melalui Integrate Disiplin atau IDIS BKN yang dapat diakses melalui laman https://idis.bkn.go.id yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN sebagai sistem monitoring disiplin PNS secara nasional. Tujuan untuk merealisasikan efisiensi pengawasan sehingga proses pemberian hukuman disiplin akan dapat tertata secara real time karena terintegrasi dengan basis data ASN nasional. Aturan ini ditetapkan oleh Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara akhir April yang lalu. Nah, barangkali ini ketentuannya Bapak Ibu sekalian, sehingga kita juga barangkali sebagai jabatan fungsional perlu menyesuaikan sehingga nanti tidak terindikasi sebagai PNS yang melanggar aturan tersebut. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.